Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dea Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 12 yang menganggotakan saya sendiri, Kalista Cahyastinasi dengan NIM 0101 128 253 0089. Selanjutnya, perkenalkan saya Sal Sabila dengan NIM 0101 12 82 53 0102. Saya Rachel Falah sebagai pemateri dengan NIM 0101 12 8253 0091. Saya Angela Diana dengan NIM 0101 1182 53 0029 sebagai pemateri. Baiklah, ini adalah pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Ada pengertian, tujuan, aspek penting, contoh, esensi dan urgensi, serta dinamika dan tantangannya. Materi yang pertama adalah pengertian dan tujuan yang akan disampaikan oleh Raisya. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sifat bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya yang serba beragam dan bernilai strategis. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kekuatan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun tujuan wawasan Nusantara terbagi menjadi dua, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan eksternalnya yaitu tujuan utamanya adalah menjamin terwujudnya persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, yaitu kesatuan wilayah, kesatuan bangsa, kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan keamanan, serta menjunjung tinggi kepentingan nasional, menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme yang tinggi untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun tujuan eksternalnya yaitu tujuan utamanya adalah menjamin kepentingan nasional dalam menghadapi pengaruh dan perkembangan dunia, serta turut serta dalam perdamaian dunia. Materi selanjutnya adalah aspek penting dalam wawasan Nusantara yang dapat dibacakan oleh Angel. Raisya. Aspek penting dalam wawasan Nusantara yaitu ada 3 yang berarti aspek alamiah. Yang pertama adalah letak dan kondisi geografis. Posisi strategis Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudra mempengaruhi kehidupan nasional. Yang kedua, kekayaan alam. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dikelola secara bijak demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga adalah kependudukan atau kondisi dan potensi penduduk. Mempertimbangkan jumlah penduduk dan persebaran dan kualitasnya untuk perencanaan pembangunan. Ada juga Pancanegara atau yang biasa disebut 5 aspek sosial, yaitu yang pertama ideologi. Landasan bangsa adalah Pancasila yang menjadi panduan untuk menjalankan kehidupan dalam bernegara. Lalu ada juga politik, wawasan yang bertujuan atau mewujudkan sistem politik nasional yang berdaulat, adil, dan kompleks. Lalu ada ekonomi, yang menekankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Lalu ada sosial budaya, yaitu menjaga kerukunan antara suku, budaya, dan agama, dan pertahanan dan keamanan. Adapun contoh-contohnya seperti menghargai bahasa Indonesia, menumbuhkan minat pada kesenian nasional, menghargai keragaman budaya di Indonesia, dan mengenal sejarah Indonesia. Selanjutnya adalah esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara. Nah, esensi adalah konsep utama yang membuat wawasan Nusantara itu penting. Jadi ada 4 konsep utama. Yang pertama itu adalah kesatuan wilayah. Nah, jadi kesatuan wilayah itu memandang seluruh wilayah Indonesia mulai dari daratan, lautan, hingga udara sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu bangsa Indonesia. Lalu yang kedua adalah persatuan bangsa. Nah, jadi wawasan Nusantara ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan perbedaan politik. Lalu yang ketiga adalah kelengkapan aspek. Jadi wawasan Nusantara ini melibatkan pemahaman yang menyeluruh terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, aspek-aspeknya itu yang dijelaskan tadi, yang 5 Pancasila
itu seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Lalu yang keempat adalah kepentingan nasional. Jadi wawasan Nusantara ini mendorong agar setiap warga negara itu mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau negara. Selanjutnya adalah urgensi. Kalau esensi tadi itu adalah konsep utama yang membuat wawasan Nusantara itu penting, sedangkan urgensi ini pentingnya wawasan Nusantara. Pertama adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jadi wawasan Nusantara memberikan pemahaman kolektif tentang keberagaman suku, budaya, dan geografi sehingga masyarakat Indonesia memiliki kepahaman dan kesatuan tujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional. Yang kedua adalah menjaga keutuhan wilayah. Jadi Indonesia kan merupakan negara kepulauan yang membutuhkan pandangan yang utuh mengenai wilayahnya sebagai satu kesatuan. Hal ini membantu menghindari sengketa batas wilayah dan memperoleh kesadaran akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup. Lalu yang ketiga adalah memperkuat identitas nasional. Nah, jadi wawasan Nusantara ini membantu mempertahankan identitas kebangsaan Indonesia termasuk nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi yang cenderung homogen. Lalu yang keempat adalah membangun pembangunan yang merata. Konsep ini memastikan bahwa kekayaan wilayah Nusantara dan potensi sumber daya alam adalah modal bersama yang dikelola secara seimbang dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Lalu, mempertahankan keseimbangan geopolitik dan geostrategis. Dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia dapat memanfaatkan konsep wawasan Nusantara untuk diplomasi dan kerjasama. Baik, selanjutnya yaitu tentang dinamika wawasan Nusantara. Jadi, dinamika wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya itu tidak statis, tetapi terus berubah sesuai perkembangan zaman, kondisi masyarakat, ataupun ekonomi. Tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Jadi, dinamika wawasan Nusantara yang pertama itu adalah perubahan sosial dan budaya. Nah, perubahan sosial dan budaya ini itu seperti pola gaya hidup, gaya komunikasi, ataupun gaya berpakaian. Nah, dampaknya itu pada Indonesia adalah perbedaan antara generasi yang condong. Solusinya itu adalah diperlukan pemahaman yang kuat bahwa keberagaman budaya adalah kekuatan bangsa, bukan alasan untuk terpecah. Yang kedua yaitu pesannya perkembangan teknologi dan informasi. Jadi pesannya teknologi dan informasi ini membuat banyak hoax yang bermunculan dan bisa memecah belah atau memprovokasi bangsa Indonesia. Jadi solusinya itu adalah masyarakat harus kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak mudah terpecah karena informasi yang salah. Jadi yang ketiga itu adalah ketimpangan pembangunan. Nah, penyimpangan pembangunan ini adalah seperti dari daerah-daerah itu ada yang maju dan ada yang mundur dari pembangunannya. Jadi solusinya itu adalah pemerataan pembangunan agar rasa kebangsaan dan persatuan tetap kuat. Selanjutnya ada tantangan wawasan Nusantara. Nah, yang pertama itu adalah lunturnya budaya lokal. Contohnya itu karya Gen Z yang mulai akrab dengan budaya luar kayak budaya Korea ataupun budaya Barat. Nah, jadi itu tuh akan berdampak menjadi identitas bangsa terancam, padahal budaya lokal adalah fondasi karakter nasional. Yang kedua itu adalah kurangnya kesadaran warga negara. Itu bisa terlihat dari kurangnya memahami sejarah nasional dan perjuangan bangsa. Dampaknya itu adalah rasa persatuan melemah dan memudahkan munculnya konflik horizontal. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi informasi yang berdampak negatif. Contohnya penyebaran hoax yang memecah belah. Dampaknya itu adalah mengancam persatuan dan menurunkan kualitas moral bangsa. Dan yang terakhir adalah konflik antar suku, agama, dan golongan. Konflik ini itu munculnya karena perbedaan budaya yang tidak dikelola dengan baik. Jadi berdampak bakal terjadi kerusuhan ataupun perpecahan sosial. Baiklah, sekian materi dari kami. Selanjutnya kami akan menampilkan video tentang studi kasus dari wawasan Nusantara.
jenis warga yang tinggal di sana harus direlokasi. Bahasa kasarnya diusulkan warga di pulau tersebut menolak sob. Masyarakat adat ini menolak karena mereka sudah tinggal di pulau ini secara turun-temurun selama lebih dari 100 tahun. Status lahan bagi mereka sudah menjadi bagian dari budaya, yang mana tidak cukup kalau cuma diganti pakai duit atau kompensasi. Jadi gitu sob, makanya mereka melakukan penolakan dan provokasi. Dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketa laut dan ketimpangan daerah menunjukkan bahwa penerapan wawasan Nusantara masih menghadapi tantangan. Sengketa perbatasan menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah, sementara ketimpangan dan pembangunan antar daerah dapat melemahkan persatuan. Karena itu, wawasan Nusantara perlu diwujudkan melalui penguatan pengalaman wilayah dan pemerataan pembangunan agar integrasi nasional tetap terjaga. Baiklah, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.